Dr. Diah Anggreni, Magister Kesehatan Spesialis Patologi Klinik, adalah sosok inspiratif yang telah berhasil mengembangkan laboratorium klinik Sito menjadi salah satu jaringan laboratorium terkemuka di Indonesia. Kisah kehidupan beliau semasa hidupnya, berbagai strategi, tantangan, dan tips dalam mengembangkan famili bisnis laboratorium Sito telah dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Creative Lady Doctorpreneur. Buku ini tidak semata-mata hanya mengisahkan perjalanan hidup Dr. Diah Anggreni saja, tetapi menjadi sebuah buku yang penuh inspirasi bagi para penerus famili bisnis, para entrepreneur, dan juga kaum wanita, di mana harus berbagi peran antara ibu juga sebagai wanita karir ataupun pebisnis. Dinamika kisah perjalanan hidup Dr. Diah dapat menjadi sebuah pandangan baru ataupun inspirasi yang dapat diterapkan di dalam perjalanan hidup kita. Dr. Diah, generasi kedua pemilik laboratorium klinik Sito, berhasil membuktikan kerja kerasnya mengembangkan Sito. Dari semula hanya 4 cabang, Dr. Diah, begitu perempuan ini biasa disapa, mampu mengembangkan jaringan Sito hampir di seluruh Indonesia. Setidaknya, sampai saat ini sudah berdiri 31 cabang laboratorium dan klinik Sito. Keterlibatannya dalam pengembangan laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah ketika masih menjadi dokter PNS semakin menambah amunisi modal pengetahuannya untuk mengembangkan Sito. Seringkali menjadi sales door-to-door dan ditolak klien, bahkan hanya ditemui satpam perusahaan saat menjual produk Sito, justru tidak membuatnya kendor untuk menaklukkan calon customer. Berkat kegigihan beliau, saat ini laboratorium klinik Sito sebagai laboratorium medis berstandar internasional telah banyak mendapatkan apresiasi dari sejumlah lembaga independen. Sito berdiri pada tanggal 10 April 1967, didirikan oleh Bapak Haji Ahmad Juwahir. Bapak Haji Ahmad Juwahir sukses membangun bisnis di lini kesehatan medical check-up yang diberi nama Sito. Dengan segala kegigihannya, sosok yang ulet, bekerja keras, dan berdisiplin tinggi, seperti pepatah warisan leluhurnya, lebih bagus pote tolang atembang pote mata, yang artinya lebih baik mati daripada malu karena gagal dalam berusaha. Ibu Rodiah, istri yang selalu mendampingi segala proses Bapak Haji Ahmad Juwahir. Beliau perempuan Jawa dengan sosok yang kalem, santun, nerimo, selalu menjaga etika dalam bersosialisasi di masyarakat, dan selalu mengedepankan kepentingan rumah tangga. Meskipun berkarir, tetap menjadi perempuan mandiri, ulet, sabar, tangguh, hemat, dan juga taat kepada suami. Kedua sosok itulah yang menjadi inspirasi utama Dr. Diah. Sandiwara radio semasa kecil yang berjudul Dr. Zuraida menjadi inspirasi Dr. Diah menjadi seorang dokter agar dapat membantu orang lain. Dr. Diah memiliki karakter tomboy, sering memakai sepatu sneakers, celana jeans dipadu kerudung menjadi identitas beliau di masa mudanya hingga sampai saat ini. Bersekolah di SD Simongan II Semarang, di SMP Maria Goretti, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Semarang, dan mengambil program studi sarjana di Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Diah selalu aktif dalam berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun di kampusnya. Saat menjalani koas di RSUP Dr. Karyadi, Dr. Diah Anggreni bertemu dengan Mas Har, kakak tingkatnya, selisih 1 tahun yang kini menjadi suami sekaligus ayah bagi ketiga anak beliau. Menjadi semakin akrab saat menjalani kuliah kerja nyata, akhirnya mereka memutuskan menikah pada tanggal 31 Maret 1988. Dengan menerapkan prinsip learning organization di dalam rumah tangganya, Dr. Diah selalu meyakini bahwa keluarga merupakan sebuah organisasi terkecil. Suami istri harus terus belajar. Setelah lulus menjadi dokter pada tahun 1988, Dr. Diah dan Dr. Har sudah menjadi dokter umum berstatus PNS. Dr. Har bertugas di Puskesmas Singorojo dan Dr. Diah berdinas di Puskesmas Kaliwungu. 2 tahun berdinas di Puskesmas,
Dr. Diah mendapatkan promosi sebagai Kasih Kesehatan Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Dr. Diah menjadi komandan bagi para bidan desa sebagai pendidik sekaligus pembina. Sedangkan Dr. Har melanjutkan kuliah spesialis bedah. Setelah 1 tahun pernikahan, Dr. Har dan Dr. Diah pun dikaruniai seorang anak yang diberi nama Aditya Rahardianto. 3 tahun kemudian, lahirlah putri kedua yang diberi nama Sabrina Diah Mayangsari. Di tengah kebahagiaan kehidupan keluarga muda itu, Dr. Diah dan Dr. Har mendapatkan pukulan hebat. Mereka harus kehilangan putra pertamanya yang membuat Dr. Diah terguncang hebat secara psikologis. Namun, hidup harus terus berjalan. Dr. Diah pun sadar bahwa anak merupakan titipan Allah, maka dia juga berhak mengambilnya. Dr. Diah dan Dr. Har dikaruniai anak ketiga yang diberi nama Narulita Diah Permatasari. Kehadiran Lita menambah kelengkapan keluarga tersebut dan membuat Mayang menjadi punya teman. Dr. Diah ingin dekat dengan kedua putrinya, sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan mutasi ke Semarang dan cuti besar. Pada tahun 2000, Dr. Diah mendapatkan kuliah magister di luar negeri melalui jalur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau memilih program pendidikan Master of Health Economics di Queensland University of Technology, Australia. Namun, sekali lagi Tuhan berkehendak lain. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan membatalkan semua program belajar dokter ke Australia sepekan sebelum keberangkatan. Dr. Diah tidak kenal menyerah dan putus asa. Beliau mengambil keputusan untuk melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan mengambil program dokter spesialis dan double degree. Jurusan yang dipilihnya adalah spesialisasi patologi klinik dan magister epidemiologi klinik untuk mewujudkan cita-cita semasa kecil sebagai seorang analis. Di tengah-tengah kesibukan luar biasa saat mengambil studinya, sekolah Mayang dan Lita dipindahkan ke Jogja, sehingga setiap hari Dr. Diah mengantar jemput kedua putrinya ke sekolah yang berbeda. Di waktu yang bersamaan, Dr. Diah juga merintis serta mengembangkan Laboratorium Sito Cabang Yogyakarta. Setiap akhir pekan, Dr. Har selalu mengunjungi Dr. Diah dan menjadikan akhir pekan sebagai quality time untuk keluarga. Selama studi, Dr. Diah tidak melewatkan ilmu yang ada, baik praktik maupun pengalaman. Rumah Sakit Sarjito menjadi tempat praktik sekaligus laboratorium bagi Dr. Diah. Dengan kecanggihan dan kelengkapan alat di Rumah Sakit Sarjito, maka seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Dr. Diah mempelajari seluruh peralatan yang ada di sana. Selain itu, Dr. Diah pun ikut terjun mengerjakan satu persatu pemeriksaan tes laboratorium. Dan tidak berhenti di situ saja, bahkan manajemen laboratorium rumah sakit pun dipelajari oleh Dr. Diah. Tidak hanya sekedar teori, namun juga secara praktik dengan terlibat langsung dalam akreditasi klinik, sangat membantu menyelesaikan tugas-tugas jurnal ilmiah spesialisasi patologi klinik. Di tengah zona nyamannya menjadi seorang dokter spesialis dan sekaligus pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan di RSUD, Dr. Diah memberanikan diri dan membulatkan tekadnya untuk berhenti dari segala zona nyaman yang ada dan memilih untuk meneruskan bisnis orang tuanya, Lab Sito. Tidak mudah memang, sempat mengalami masa ragu, namun akhirnya Dr. Diah berani mengambil keputusan bulatnya, karena mendengar curhat sekaligus teguran dari seorang temannya yang mengisahkan mengenai bisnis keluarganya yang sudah hancur. Tidak hanya itu, seorang karyawan senior yang sekaligus teman Dr. Diah pun ikut serta menasihati beliau mengenai keberlangsungan bisnis Lab Sito, karyawan yang menggantungkan hidupnya di sana, dan usia ayah Dr. Diah yang sudah semakin tua. Dari situlah Dr. Diah memberanikan diri untuk mengundurkan diri dan fokus mengembangkan bisnis keluarganya. Dr. Diah sangat mengidolakan filosofi goblok dari Bob Sadino sebagai motivasi untuk selalu belajar hingga berhasil. Oleh karena itu, karena merasa masih kurang dalam berbagai aspek, salah satunya komunikasi, Dr. Diah ikut dalam pelatihan public speaking di Soraya School milik artis ternama di Indonesia era 90-an, dengan Didi Petet sebagai mentor.
Selain itu, Dr. Diah juga berguru ke almarhum Darmanto Jatman untuk menguasai keahlian komunikasi massa. Tidak berhenti di situ, Dr. Diah ikut serta mengasah kemampuan marketingnya dari marketing guru di Indonesia, yaitu Bapak Hermawan Kartajaya, dan memilih perusahaan beliau untuk menjadi bisnis konsultan di Lab Sito saat beliau menjabat menjadi direktur utama. Selain mentor-mentor di atas, tentunya berbekal berbisnis Dr. Diah tidak lepas dari peran Bapak Haji Ahmad Juwahir yang telah mendidik dengan disiplin agar dapat mengembangkan Lab Sito. Sebagai salah satu board of director Sito yang merupakan family bisnis, mulailah timbul berbagai masalah, mulai dari permasalahan pengambilan keputusan, distrust issue, dan juga hubungan tantangan tersendiri bagi Dr. Diah. Namun, Dr. Diah tetap yakin bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang tepat. Tidak hanya itu, terjadi masalah finansial terutama pada masa resesi 2007 pada saat Sito melakukan pengembangan cabang. Permasalahan SDM juga terjadi di Sito, seperti gap generation membuat Dr. Diah harus berpikir keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sifat tidak mudah puas dan senang dengan ilmu pengetahuan membuat Dr. Diah rajin melakukan studi banding di luar negeri. Beliau ingin membuktikan apakah benar laboratorium di luar negeri memang jauh lebih canggih daripada di Indonesia. Berbagai negara dikunjungi oleh Dr. Diah demi menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ternyata secara peralatan, Sito tidak kalah dengan peralatan yang ada di luar negeri. Namun secara manajemen, mereka memang lebih rapih dan lebih baik. Pada tahun 2008, Dr. Diah ditunjuk oleh almarhum Bapak Haji Ahmad Juwahir sebagai direktur, sekaligus pengganti beliau di Sito, tepatnya 5 tahun sebelum Bapak Haji Ahmad Juwahir meninggal dunia. Langkah pertama yang dilakukan oleh Dr. Diah adalah menentukan standar kinerja perusahaan yang objektif, indikator yang jelas, dan diakui secara internasional. Selain melakukan standarisasi mutu, Dr. Diah juga merestart ulang seluruh bisnis plan Sito. Beliau memutuskan untuk merombak ulang dengan target bisnis plan yang lebih realistis, menggunakan indikator balance scorecard sebagai sistem perencanaan strategis dan sistem manajemen yang umum digunakan oleh perusahaan. Berbagai kisah-kisah kehidupan Dr. Diah dalam berorganisasi kemasyarakatan maupun komunitas seperti Rotary Club, Yayasan Jantung Indonesia, Komunitas Marketing dan Bisnis, dan masih banyak lainnya. Juga terobosan-terobosan, strategi dan inovasi beliau dalam mengembangkan Lab Sito, serta cara Dr. Diah dalam mempersiapkan generasi ketiganya, dapat kita baca lebih lengkap dalam buku biografi beliau yang berjudul Creative Lady Doctorpreneur. Semoga dari kisah perjalanan hidup Dr. Diah Anggraini ini dapat menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua.